Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatunisa dari jurusan Pendidikan Kimia kelas A. Di video ini saya akan sedikit membahas mengenai faktor-faktor khusus penyebab ikhtilaf dalam masalah furu adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, ikhtilaf dalam qiraat. Faktor qiraat ini merupakan faktor perbedaan pendapat para fuqaha. Sesungguhnya telah datang dari Rasulullah SAW qiraat secara mutawatir, hanya saja sebab wiridnya mengundang perbedaan pendapat ulama. Pendapat ulama dalam mengistibatkan hukum antara lain seperti ikhtilaf pada perkara wudhu tentang mencuci atau membasuh kedua kaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur." Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Nah, dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa terjadinya perbedaan qiraat di kalangan ulama seperti Nabi bin Amir dan Al-Kisai membaca wa arjulakum, sedangkan Ibnu Katsir, Abu Amr dan Hamzah membaca wa arjulikum. Oleh karena itu, perbedaan qiraat di sini merupakan salah satu penyebab ikhtilaf. Jumhur ulama dalam hal ini cenderung dengan qiraat nasab. Karena itu, kita berkewajiban membasuh kedua kaki pada wudhu, tidak dengan menyapunya. Yang menjadi sebab perbedaan pendapat di antara mereka karena adanya dua bacaan yang dikenal oleh mereka mengenai ayat wudhu, yaitu wa arjulakum dan wa arjulikum. Ulama yang membaca wa arjulakum berarti diathafkan kepada anggota yang dibasuh, sedangkan bacaan wa arjulikum karena diathafkan kepada anggota yang disapu. Faktor yang kedua yaitu ikhtilaf sahabat dalam memahami hadis. Para sahabat dalam periwayatan hadis tidaklah sama derajat dan daya nalar di antara mereka. Sebagian di antara mereka menelaah dan meriwayatkan hadis. Hal ini karena Nabi Muhammad SAW tidaklah selamanya sebagai periwayat hadis. Kadang-kadang beliau berperilaku sebagai pemberi fatwa, qadhi, atau melakukan sesuatu yang hanya didengar atau dilihat oleh sahabat yang hadir di majelis. Lalu yang mendengar dan melihat langsung Nabi berbuat, menyampaikannya kepada yang lainnya, dan demikianlah seterusnya. Oleh karena itu dapat dikatakan pengetahuan mereka terhadap hadis Nabi berbeda-beda. Sahabat, misalnya yang lebih sering berkumpul bersama dengan Nabi, dapat dibayangkan akan lebih banyak menelaahan dan pengetahuannya terhadap hadis. Faktor selanjutnya yaitu ikhtilaf dalam menetapkan dan menilai suatu hadis. Para sahabat Nabi tidaklah serta-merta mengamalkan suatu hadis tanpa terlebih dahulu mengetahui dan memahami lebih jauh kualitas hadis tersebut. Sebagai contoh, Abu Bakar diminta tanggapan oleh sahabat lain tentang pewarisan kakek perempuan. Beliau tidak segera mengambil keputusan sebelum menemukan kualitas hadisnya. Dalam kondisi tertentu, kadang-kadang suatu hadis tidak sampai kepada seorang mujtahid, maka dia berfatwa sesuai dengan lahiriah ayat atau hadis lain, dengan cara kias pada masalah yang sudah pernah terdapat pada masa Rasulullah SAW. Terkadang pula dalam masalah yang sama, suatu hadis yang sampai kepada mujtahid yang lain, kemudian dia berfatwa sesuai dengan hadis tersebut, maka akhirnya fatwa mereka berbeda. Dari sisi lain, suatu hadis yang sampai pada seorang mujtahid
tetapi dia melihat di dalamnya ada ilat atau kausalitas hukum yang menghalangi untuk mengikutinya. Misalnya dia berkeyakinan bahwa hadis itu sanadnya didasar dan tidak sampai pada Rasulullah SAW. Disebabkan adanya orang yang tidak diketahui atau majhul atau hafalannya kurang atau hadis tersebut munqati atau mursal. Kemudian yang lainnya mengikuti hadis tersebut karena memilih jalur hadis yang sahih, namun yang lain tidak mengamalkan karena adanya ilat yang telah disebutkan. Hal ini kemudian menjadi perbedaan pendapat. Ilat tersebut menunjukkan upaya kehati-hatian dan ketelitian para sahabat dalam mendeteksi kualitas suatu hadis sebelum mengamalkannya. Faktor yang terakhir yaitu adanya nas Al-Quran yang memiliki makna ganda. Dalam bahasa Arab, istilah yang bermakna ganda disebut dengan musyitarok, yaitu suatu lafal yang mengandung dua pengertian atau lebih. Dari segi makna, suatu lafal dalam bahasa Arab dikenal salah satu istilah yang disebut al-musyitarok, yaitu suatu lafal yang pada dasarnya mengandung dua pengertian atau lebih. Misalnya lafal ain yang berarti mata, emas murni, pengawas, hamba sahaya, dan lain-lain. Lafal musyitarok ini dapat terjadi pada isim atau kata benda seperti lafal ain. Demikian juga lafal qadha dapat berarti hakama atau menghukum. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.